Motor dikendarai siswa SMA di Palembang, tabrak motor di pinggir jalan, 1 orang meninggal dunia. Terdakwa pembunuhan anak di Bengkulu dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Oknum guru pesantren di Bangka diduga lecehkan belasan santrinya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. 2 sepeda motor terlibat tabrakan di Jalan Puncak Sekuning, Palembang, Sumatera Selatan. Insiden ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Insiden ini melibatkan 2 sepeda motor dan menyebabkan 1 orang tewas di lokasi. Peristiwa bermula saat pengendara sepeda motor berhenti di tepi jalan. Tak lama, motor yang dikendarai seorang pelajar SMA datang dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Kuatnya benturan membuat korban terseret hingga 3 meter dan meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu, pelajar mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit oleh gurunya. Hingga kini, identitas kedua pengendara masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Asal mulanya dia dari Bocok ke arah lampu merah, terus 5 menit kemudian balik lagi. Begitu balik dia langsung nabrak, terkejut mungkin karena ngebut. Nabrak dari mana, Kak? Dari arah lampu merah ke arah SMA begini, Pak. Adu kambing nggak? Oh, bapak yang korban itu di tengah, jadi dia kayak ini. Tengah. Itu langsung terkapar bapak itu? Langsung terkapar, terpental kurang lebih 4 meter sampai 5 meter, Pak. Kondisinya, Kak? Kondisi begitu cepat dari motor langsung keluar darah, Pak. Masih hidup atau? Sudah terpiring terus telentang terus ganti lagi, Pak. Usai kejadian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pelaksanaan tes akademik jalur minat dan bakat untuk sekolah menengah kejuruan mulai dibuka. Peserta antusias mengikuti rangkaian seleksi dengan harapan bisa diterima di jurusan yang sesuai dengan pilihan dan potensi mereka. Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025 untuk jenjang sekolah menengah kejuruan di Palembang, Sumatera Selatan kini memasuki tahap tes akademik jalur minat dan bakat. Jalur ini menjadi salah satu dari 4 jalur penerimaan yang tersedia, selain jalur prestasi, domisili, afirmasi, dan mutasi. Berbagai persiapan telah dilakukan calon peserta, mulai dari belajar hingga berdoa dengan harapan bisa lolos dan diterima di jurusan impian. Yakin. Besar harapan kita bisa masuk sini ya? Iya. Persiapan apa aja, Pak? Siap. Belajar? Iya, persiapan belajar, berdoa. Ambil jurusan? Jurusan DKP. Inilah dia pokoknya bisa lah katanya dia mau di sini lah. Pokoknya ya udah dia lulus bisa masuk sesuai jurusan ini. Jurusan apa anaknya? Jurusan seni lukis. Seni lukis. Memang keinginan anaknya, Bu ya? Ya memang keinginan dia yang mau masuk situ. Di SMK Negeri 7 Palembang, 185 peserta mengikuti tes tertulis. Ujian akan dilanjutkan dengan tes kompetensi pada hari berikutnya yang dilaksanakan di bengkel jurusan pilihan masing-masing. Hasil seleksi jalur ini akan diumumkan pada 9 Juni 2025 bersamaan dengan pengumuman jalur lainnya. 2 tahap. Hari ini tes tertulis, besok itu tes secara praktik ya Pak ya, praktik di kompetensi di bengkel masing-masing nanti. Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 5
Juni 2025. Anak-anak setelah dinyatakan lulus tanggal 9 Juni sampai tanggal 12 Juni 2025 itu mendaftar ulang kembali di SMK 7 Palembang. Setiap jalur memiliki kuota yang telah ditetapkan. Di SMK Negeri 7, jalur domisili mendapat alokasi 15%, afirmasi 10%, sedangkan jalur prestasi dan minat bakat mengisi 75% dari total daya tampung sekolah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembebasan biaya pendidikan SD hingga SMP di sekolah negeri maupun swasta mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi di Sumatera Selatan. Selama ini sekolah swasta kerap dianggap sebagai lembaga pendidikan mahal, bergengsi, dan mampu berdiri secara mandiri. Namun di balik citra tersebut, banyak sekolah swasta justru masih membutuhkan dukungan pemerintah, terutama dari sisi pendanaan. Paradigma masyarakat yang mengutamakan sekolah negeri karena biaya pendidikan yang lebih murah, bahkan gratis, membuat sekolah swasta sering menjadi pilihan terakhir bagi orang tua dalam menentukan pendidikan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembebasan biaya pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta menjadi angin segar dunia pendidikan. Kebijakan ini diharapkan mampu menghapus perbedaan sekolah negeri dan sekolah swasta, serta mendorong masyarakat memilih sekolah berdasarkan mutu, bukan status lembaga. Dengan adanya putusan MK seperti ini, yang mungkin lambat laun kalau memang ini terrealisasi, nah itu porsi untuk sekolah swasta dengan negeri itu, dengan penghilangan mindset masyarakat tadi, ya sama. Ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah swasta dikit siswanya, sekolah swasta tutup, dan harapan yang sangat kita dambakan itu memang tidak ada dikotomi atau perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. Meski regulasi teknis terkait putusan MK ini belum ditetapkan, sekolah swasta diharapkan mulai mempersiapkan diri agar mampu menyesuaikan ketika kebijakan diberlakukan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang perempuan di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan setelah berkenalan dengan seorang pria lewat media sosial Facebook. Niat bertemu justru berujung petaka. Motor milik korban dibawa kabur saat mereka menginap di sebuah hotel. Seorang pria yang terekam kamera pengawas sebuah hotel di Palembang diduga membawa kabur sepeda motor milik perempuan yang baru dikenalnya lewat media sosial Facebook. Korban Yulisa Maci, 56 tahun, melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Perkenalan antar keduanya berlangsung selama 2 bulan secara daring. Setelah menjalin komunikasi intens, mereka sepakat bertemu dan menyewa sebuah kamar hotel di kota itu. Namun, saat berada di kamar, pria tersebut meminjam motor korban dengan alasan ingin membeli makanan. Korban yang tak curiga lalu menyerahkan kunci motornya. Sayangnya, pria itu tak pernah kembali. Ya. Kan? Alasannya? Alasan nak kemana dia? Dan alasan dia nak beli nasi goreng. Nak keluar katanya. Nah terus kita kasih kunci motor. Ya masih di tangan dia kunci motor itu. Kunci motor itu. Terus bawanya ya? Nah yuk baru tahu dia tak balik lagi itu. Ya. Berapa lama dia tak balik? Kayak jam 18.23 itu kami WA kan. Abang takut mereka dengan tak aktif sampai 3 kali tak aktif. Hampir jam 9 itu belum balik lagi ya. Kalau di HP itu agak udah kayak 2 bulanan. 2 bulanan. Kami kenal di Facebook ya. Siapa nama dia? Kalau di Facebooknya itu Darmalis Chandra. Darmalis Chandra ya? Darmalis Chandra. Darmalis Tapi Chandra. kalau nanya kemarin itu dan ada kaset itu Sunario namanya. Namanya ya. Korban sangat berharap pelaku segera ditangkap. Lagi yuk. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, aksi seorang perempuan di Palembang nyaris berakhir tragis. Ia tertangkap saat mencopet di tengah keramaian pasar dan hampir dihukum warga.
Petugas keamanan pasar cepat mengamankan pelaku dari massa. Seorang perempuan di Palembang nyaris jadi sasaran hukuman warga setelah kepergok mencopet dompet pengunjung di pasar retail Jakabaring Sabtu 31 Mei 2025 pagi. Pelaku JM, warga Kecamatan Seberang Ulu 1, kemudian diamankan petugas keamanan usai warga mengerumuni lokasi kejadian. Aksi pencopetan itu terbongkar saat JM tertangkap basah membuka dompet milik pengunjung yang sedang berbelanja. Meski sempat mengelak, warga menemukan uang diduga milik korban di tangan pelaku. Dari keterangan korban, JM menggunakan cara berpura-pura belanja sambil memepet korban di tengah keramaian. Dia tadi mepet Ayu apa siapa nih? Iya mepet. Beli ayam. Dia tuh pura-pura. Dia tadi pura-pura beli ayam apa siapa nih? Iya sama-sama beli ayam. Dan tadi dia ngetiin dompet aku. Ketahuannya tadi siapa? Kan kayak itu tadi belum tahunya. Guna proses hukumnya, pelaku diserahkan ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setibanya di SD Negeri 61 Kota Bengkulu, Wakil Presiden Gubernur Raka Buming Raka langsung mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis di setiap kelas. Gibran ingin memastikan program MBG berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Tak hanya memantau pelaksanaan MBG, Gibran juga membagikan susu dan buku kepada pelajar. Saat akan pergi meninggalkan sekolah, Gibran langsung dikerumuni pelajar yang ingin bersalaman dengannya. Pelajar sangat senang dengan adanya kunjungan Wapres ke sekolah mereka, meski hanya singgah sebentar memantau pelaksanaan MBG. Makanannya apa aja lauknya? Rendang, tahu, pisang, susu, nasi. Udah itu sayur. Dah. Tadi udah foto bersama juga ya? Udah. Dapat apa dari Pak Gibran tadi? Buku. Usai menjalani kunker di Bengkulu, Gibran langsung melanjutkan perjalanannya ke ibu kota Nusantara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Sekretariat Presiden bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengecek kondisi hewan kurban yang disumbangkan Presiden Prabowo untuk warga Bengkulu. Pengecekan berlokasi di Jalan Melinjo, Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu. Ada 2 sampel pengecekan yang dilakukan yakni di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma. Berbeda dengan tahun lalu, di tahun ini Bengkulu mendapat 11 ekor hewan kurban, dengan rincian 10 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk Provinsi Bengkulu. Sapi yang dipilih oleh Sekretariat Presiden yakni jenis sapi simental dengan bobot kurang lebih 888 kg. Untuk tahun ini kita dapat 11 ekor. Seekor ya Pak ya? Jadi untuk 10 kabupaten kota tambah dengan 1 provinsi. Oke, ini dari pusat baru pertama kali Pak ngecek di sini? Kalau dari pusat ini baru pertama kali ini, kemudian besok itu penyelesaian dokumen. Oke. Jadi yang sudah negosiasi harga, besok kita di aula untuk penandatanganan kontrak ini. Oke, selain sapi di Kota Bengkulu, dari pusat ini ngeceknya di mana aja Pak? Saat ini seluruh usulan hewan kurban telah masuk ke proposal Sekretariat Presiden. Pembayaran langsung dilakukan Sekretariat Presiden ke peternak. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa PU yang masih berusia 17 tahun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Namun karena terdakwa masih di bawah umur dan mengikuti sistem peradilan anak, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdakwa anak mendapat pemotongan hukuman setengah dari ancaman maksimal. Ya, putusan hakim yang boleh majelis hakim tadi pada pokoknya sama dengan apa yang kami tuntutkan, yaitu perbuatan anak terbukti melanggar pasal 340 KUHP. Atas putusan itu hakim tadi memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak dalam hal ini anak dan penuntut umum untuk berpikir-pikir dulu. Nanti kita tunggu selama 7 hari ke depannya apakah pihak anak itu melakukan banding atau tidak. Penasehat hukum korban menyatakan menerima putusan hakim meski keluarga masih tak terima perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa anaknya. Bahagia, kami juga tidak bisa bahagia, dibilang puas, kami juga tidak bisa puas. Tapi undang-undang kita memang mengatur bahwa anak itu setengah dari putusan orang dewasa 10 tahun, ya. Jadi tolong hargai juga perasaan keluarga Arjuna, di mana mayatnya dimasukkan ke dalam suksi tank, itu sangat-sangat parah ya. Sebelumnya, PU ditangkap polisi setelah menghabisi nyawa 2 bocah secara sadis. Jasad korban dibuang di aliran sungai dan septic tank dengan terbungkus karung. Motif pembunuhan didasari rasa kekesalan pelaku karena korban memancing di kolam miliknya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Ribuan jemaah haji asal Provinsi Jambi telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah dan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia lantaran kondisi kesehatan tubuh jemaah melemah. Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenak Provinsi Jambi mengatakan saat ini seluruh jemaah haji asal Jambi telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari 2.938 jemaah haji, 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, 2 sedang dirawat karena sakit. 3 orang jemaah yang meninggal dunia yaitu Yakub bin Abu Bakar, jemaah haji asal Kota Jambi, Sofian Muhammad Kasidah, jemaah haji asal Sungai Penuh, dan Ahmad Hasan Mukhtar, jemaah haji asal Kabupaten Tebo. Ya, dari usia yang kita lihat memang usia kategori lansia ya, yang sejak awal sepertinya memang berbagai macam problem, baik problem terkait dengan pernapasan, problem terkait penyakit bawaan dan sebagainya. Tapi kita sudah sampaikan kepada pihak keluarga dan yang meninggal dunia ini nanti akan dibadal hajikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita yang meninggal dunia dimakamkan di sana, ada yang dimakamkan di Baki, ada juga yang dimakamkan di Mekah. Saat ini para jemaah haji sedang melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah dan diharapkan dapat menyelesaikan ibadah haji dengan lancar. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Memasuki 2 pekan, misteri kematian 2 bocah kakak beradik di Desa Batu Raja, pesisir barat Lampung. Hingga kini polisi masih belum menetapkan siapa pelaku pembunuhan. Segala proses penyelidikan dan penyidikan masih terus dilakukan dengan memeriksa lebih dari 2 orang saksi dan mengumpulkan barang bukti yang juga diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Bahkan Puslatfor Mabes Polri juga sempat datang ke lokasi kejadian dan mengecek rumah seorang saksi pria remaja berusia 18 tahun yang dicurigai sebagai terduga pelaku. Polisi menyebut minimnya alat bukti dan saksi menjadi kendala untuk mengungkap terang kasus ini. Minimnya alat bukti dan juga minimnya saksi, serta ya tidak bisa kita pungkiri juga kalau misalnya pada saat kejadian tersebut saksi-saksi yang telah kita periksa itu hanya sebagian besar menerangkan sebelum kejadian dan setelah kejadian. Jadi untuk saksi yang melihat ataupun saksi yang bertemu sebelumnya dengan korban itu tidak ada. Dari hasil Puslatfor Polri itu bisa mengerucut atau bisa mengarah kepada salah satu saksi yang kita periksa, itu bisa kita jadikan dasar supaya kita dapat melaksanakan penetapan tersangka.
Diketahui kedua jasad korban kakak beradik berinisial AT dan KK berusia 8 dan 4 tahun ditemukan dengan kondisi tragis, tubuh penuh luka bekas sabetan senjata tajam pada Rabu 14 Mei lalu. Sebelumnya kedua korban sempat berpamitan kedua orang tuanya untuk bermain. Namun hingga sore hari tak kunjung kembali ke rumah. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Dari rekaman CCTV terlihat tampak komplotan pelaku pencurian tengah beraksi di sebuah rumah indekos di wilayah Jalan Letkol Hendro Suratmin, Kelurahan Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Tak tanggung-tanggung, pelaku pencurian berjumlah 4 orang ini berhasil menggasak 2 unit sepeda motor yang terparkir hanya dalam hitungan detik. Korban mengaku baru menyadari sepeda motor yang biasa digunakannya untuk bekerja ini hilang setelah mendapat kabar dari pemilik kos dan hasil rekaman CCTV. Karena memang biasanya ditaruh di sini juga biasa aja, nggak ada kewaspadaan buat kemalingan juga, jadi biasa aja. Coba buka ini segala macamnya pelan-pelan tanpa dibuat suara juga. Kondisi motor ada di sini satu, terus di pojok satu. Yang di pojok itu dia kondisi motor ya terkunci, terus kunci stang, terus kunci gembok cakram juga. Untuk yang di sini hanya kunci stang motornya aja. Peristiwa pencurian ini sudah dilaporkan korban ke pihak berwajib dengan menyertakan bukti rekaman CCTV dan berharap para pelaku bisa segera ditangkap. Roma Fria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan resmikan Koperasi Merah Putih di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Ini merupakan koperasi merah putih pertama di Provinsi Lampung yang akan difasilitasi akses pembiayaan hingga 3 miliar rupiah melalui Himpunan Bank Negara. Menko Zulkifli Hasan ini menyebut sebagai upaya percepatan pembentukan koperasi desa sebagai solusi konkret untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari akar rumput. Ia juga menambahkan hal ini juga sebagai menegaskan bahwa pembentukan koperasi adalah langkah strategis untuk menggerakkan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan. LPG 3 kilo, 3 sembako, 4 briling itu ya, 5 jasa pos ya kan. Nanti itu sementara yang akan menguntungkan, nanti dilihat potensinya. Nanti mengembangkan ternak ayam silahkan ya kan. Ada juga tadi yang mengembangkan hortikultura silahkan ya. Nanti tergantung kepada potensi desa masing-masing. Sementara Kepala Koperasi Merah Putih Bumisari Diktri Aryansyah menjelaskan bahwa koperasi yang ia pimpin telah resmi terbentuk pada 26 Mei 2025 dan langsung bergerak mengelola sejumlah usaha produktif yang selama ini telah dirintis warga. Koperasi Merah Putih Bumisari saat ini mengelola lahan milik desa seluas 3.800 meter persegi di lokasi strategis, yang kedepannya akan dimanfaatkan lebih maksimal untuk mendukung program-program sosial seperti dapur makan bergizi gratis yang bekerja sama dengan petani lokal. Kami yang pertama mengharapkan dukungan, bimbingan dan arahan agar kedepannya koperasi kami Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih Bumisari ini benar-benar bisa menjadi badan usaha yang ada di desa dengan melibatkan semua kelembagaan ekonomi yang ada dalam mensejahterakan masyarakat khususnya di desa Bumisari. Dan juga kami harapannya banyak program-program lain yang bisa mensupport kami, terutama melihat potensi desa. Program Koperasi Merah Putih ini diyakini Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi solusi untuk memutus rantai yang menguntungkan tengkulak-tengkulak, pinjaman online, dan rentenir. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. MG, seorang pengajar di salah satu pondok pesantren di Bangka Selatan, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap belasan santri di bawah umur
yang diduga telah dilakukan pelaku sejak 2024 lalu. Aksi bejat pria 40 tahun tersebut terbongkar setelah salah satu guru di pondok pesantren tempatnya mengajar melaporkan kejadian mencurigakan tersebut ke pihak berwajib. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, modus pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban dengan memberikan uang tunai, serta janji akan membelikan barang-barang yang disukai santri. Yang terkait dengan situasi kampung. Tapi apa aja soal yang terjadi di wilayah Bangka Selatan, bahwa pelecehan seksual itu akan menimbulkan suatu trauma. Kemudian orang bisa juga akhirnya nanti ketika dewasa dia menjadi korban akan kemudian melakukan hal yang sama. Ini menjadi atensi bagi saya sebagai Kapolda Bangka Belitung untuk melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama terkait Bangka Selatan, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Untuk koordinasi dengan jaksa sampai nanti di sidang pengadilan agar tidak ada korban-korban lain. Saat ini, tersangka dan barang bukti telah dibawa ke Polresta Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga memeriksa 10 santri lain yang diduga juga sebagai korban pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Saudara, aksi penyelamatan anak kucing petugas damkar di Palembang, Sumatera Selatan mencuri perhatian warga. Seekor anak kucing dievakuasi setelah 8 jam terjebak di dalam bagian mesin sepeda motor. Marah ya. Ya Allah, nak lemes nak. Video ini memperlihatkan momen saat petugas damkar Palembang menyelamatkan seekor anak kucing yang terjebak selama 8 jam di dalam mesin sepeda motor warga. Dengan perlengkapan lengkap, petugas mengevakuasi kucing tersebut hanya dalam waktu singkat. Aksi penyelamatan ini langsung menyita perhatian warga sekitar. Tepuk tangan pun mengiringi saat anak kucing berhasil dikeluarkan dari dalam mesin. Kepala Pos Damkar Alang-Alang Lebar Palembang, Burhanuddin, menyebut pihaknya menerima laporan dari warga dan mengerahkan 4 personil ke lokasi kejadian. Jadi setelah menerima laporan itu, saya langsung menerjunkan anggota Damkar Pos Alang-Alang Lebar untuk segera mengevakuasi dan menindaklanjuti laporan Ibu Musdalifah tersebut. Adapun pukul 21.00 sudah berhasil dievakuasi kucing tersebut. Suasana harum menyelimuti rumah Hafidz Zainul, pemilik motor yang sempat panik saat mengetahui ada suara kucing dari dalam kendaraannya. Ia segera menghubungi petugas. Awalnya itu adik saya menyadari bahwa kucing itu nyangkut di dalam motor pas malam. Tapi keterangan ibu saya bahwa siangnya kucing malah hilang dan memang sudah di dalam motor. Nah, berhubung sudah malam, kebanyakan bengkel tutup, jadi saya berinisiatif untuk menelpon damkar. Alhamdulillah setelah itu pihak damkar datang dan beranggotakan 4 orang. Proses evakuasi memakan waktu ada sekitar 10 menit hingga 15 menit. Itu posisi kucing di mana itu? Kucing nyangkut di belakang ban motor dan masuk di dalam di dekat mesin. Setelah dikeluarkan lemas dan kotor. Jadi setelah itu dibersihkan dan diberi makan. Kini anak kucing yang lucu itu diputuskan untuk dipelihara Hafidz sebagai kenang-kenangan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tuhan, ya Allah, Kita beralih ke informasi seputar olahraga, saudara. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Selatan menegaskan tetap fokus mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi ke-15 di Kabupaten Musi Banyuasin tahun ini.
Organisasi ini tidak terpengaruh isu Musor Proflub yang belakangan mencuat dari sebagian pihak. Beberapa waktu terakhir muncul dorongan musyawarah olahraga provinsi luar biasa yang diusulkan sejumlah pengurus cabang olahraga di Sumatera Selatan. Menanggapi hal ini, KONI Sumatera Selatan menegaskan tidak terpengaruh hal tersebut. Organisasi ini memastikan soliditas internal tetap terjaga dan seluruh cabang olahraga di bawah naungannya masih satu suara. KONI Sumsel juga telah menjalin komunikasi intensif dengan KONI Pusat, KONI Kabupaten dan Kota, serta para pengurus cabang olahraga di daerah. Kalau persoalan yang sedang terjadi saat ini, kita sudah berkoordinasi dengan KONI Pusat, berkoordinasi dengan daerah. Ya itu saja, respon kita itu saja, nggak mudah sih. Intinya nggak mudah, kita lihat saja nanti sebagaimana kelanjutannya. Saat ini fokus utama KONI Sumatera Selatan mempersiapkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-15 yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyu Asin akhir 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Insiden ini melibatkan 2 sepeda motor dan menyebabkan 1 orang tewas di lokasi. Peristiwa bermula saat pengendara sepeda motor berhenti di tepi jalan. Tak lama, motor yang dikendarai seorang pelajar SMA datang dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Kuatnya benturan membuat korban terseret hingga 3 meter dan meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu, pelajar mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit oleh gurunya. Hingga kini, identitas kedua pengendara masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Asal mulanya dia dari Bocok ke arah lampu merah, terus 5 menit kemudian balik lagi. Begitu balik dia langsung nabrak, terkejut mungkin karena ngebut. Nabrak dari mana Kak? Dari arah lampu merah nak ke arah SMA begitu ini Pak. Adu kambing nggak? Oh, bapak yang korban itu di tengah, jadi dia kayak ini. Lumpur tengah. Itu langsung terkapar bapak itu? Langsung terkapar, terpental kurang lebih 4 meter sampai 5 meter Pak. Kondisinya Kak? Kondisi begitu cepat dari motor langsung keluar darah Pak. Tapi masih hidup atau sudah terpiring terus telentang terus ganti lagi Pak. Usai kejadian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa PU yang masih berusia 17 tahun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun karena terdakwa masih di bawah umur dan mengikuti sistem peradilan anak, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdakwa anak mendapat pemotongan hukuman setengah dari ancaman maksimal. Ya, putusan hakim yang beliau majelis hakim tadi pada pokoknya sama dengan apa yang kami tuntutkan, yaitu perbuatan anak terbukti melanggar pasal 340 KUHP. Atas putusan itu hakim tadi memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak, dalam hal ini anak dan penuntut umum, untuk berpikir-pikir dulu. Nanti kita tunggu selama 7 hari ke depannya apakah pihak anak itu melakukan banding atau tidak. Penasehat hukum korban menyatakan menerima putusan hakim meski keluarga masih tak terima perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa anaknya. Bahagia, kami juga tidak bisa bahagia, dibilang puas, kami juga tidak bisa puas. Tapi undang-undang kita memang mengatur bahwa
anak itu setengah dari putusan orang dewasa 10 tahun ya. Jadi tolong hargai juga perasaan keluarga Arjuna di mana mayatnya dimasukkan ke dalam suksi tank, itu sangat-sangat parah ya. Sebelumnya, PU ditangkap polisi setelah menghabisi nyawa 2 bocah secara sadis. Jasad korban dibuang di aliran sungai dan septic tank dengan terbungkus karung. Motif pembunuhan didasari rasa kekesalan pelaku karena korban memancing di kolam miliknya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. MG, seorang pengajar di salah satu pondok pesantren di Bangka Selatan, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap belasan santri di bawah umur yang diduga telah dilakukan pelaku sejak 2024 lalu. Aksi bejat pria 40 tahun tersebut terbongkar setelah salah satu guru di pondok pesantren tempatnya mengajar melaporkan kejadian mencurigakan tersebut ke pihak berwajib. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, modus pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban dengan memberikan uang tunai, serta janji akan membelikan barang-barang yang disukai santri. Yang terkait dengan situasi kamtipmas. Tapi apa itu yang terjadi di wilayah Bangka Selatan? Bahwa pelecehan seksual itu akan menimbulkan suatu trauma. Kemudian orang bisa juga akhirnya nanti ketika dewasa dia menjadi korban akan kemudian melakukan hal yang sama. Ini menjadi atensi bagi saya sebagai Kapolda Bangka Belitung untuk melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama terkait Bangka Selatan, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Untuk koordinasi dengan jaksa sampai nanti di sidang pengadilan agar tidak ada korban-korban lain. Saat ini, tersangka dan barang bukti telah dibawa ke Polresta Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga memeriksa 10 santri lain yang diduga juga sebagai korban pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTVPalembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.